Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulif Dava Ananda dengan NIM 15036211057, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, yang tugasnya yaitu membuat video pembelajaran. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai materi jenis-jenis sambungan dan juga hubungan kayu pada mata pelajaran konstruksi bangunan di sekolah menengah kejuruan. Yang pertama akan kita bahas yaitu bahan dasarnya terlebih dahulu, yaitu kayu. Apa sih kayu itu? Nah, kayu merupakan salah satu hasil alam yang banyak diproduksi di Indonesia. Kayu sebagai bahan konstruksi bangunan memiliki sifat-sifat dan karakteristik tertentu yang dapat digunakan sebagai komponen struktur maupun non-struktur. Kayu juga dapat dibentuk berbagai macam ukuran yang berupa balok dan papan. Nah, hal tersebut yang menjadikan kayu banyak digunakan untuk bahan bangunan. Kayu sebagai bahan konstruksi bangunan dapat kita temui seperti rangka kuda-kuda, kusen jendela dan kusen pintu, lalu ada rangka atap, penutup atap, dan sebagainya. Nah, pada umumnya, kayu ini sudah memiliki ukurannya masing-masing yang terjual di pasaran, sehingga kita mudah dalam membeli ukuran kayu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ukuran-ukuran kayu yang ada di pasaran yaitu ada ukuran 6/12, 6/10, 8/12, 10/10. Nah, biasanya ini disebut balok. Lalu ada ukuran 2/15, 2/20, 3/25, 3/30, dan 4/40. Nah, ini biasanya untuk papan. Lalu ada 4/6 dan 5/7, biasanya ini untuk kaso. Lalu ada 2/3 dan 3/4, biasanya ini untuk rank. Nah, karena keterbatasan panjang kayu yang ada di pasaran, maka untuk suatu konstruksi kayu yang panjang diperlukan adanya sambungan kayu. Setelah mengetahui pengertian kayu dan juga ukuran-ukuran kayu yang ada di pasaran, selanjutnya kita akan membahas sambungan kayu dan hubungan kayu. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Sedangkan hubungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling dihubungkan satu sama lain pada suatu titik tertentu sehingga menjadi satu bagian konstruksi. Dalam membuat sambungan kayu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, berikut syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat sambungan dan hubungan kayu. Nah, yang pertama yaitu sambungan kayu dibuat sesederhana mungkin namun kokoh. Lalu yang kedua, menghindari menaki kayu yang dalam. Lalu ketiga, memperhatikan penempatan sambungan. Yang keempat, harus tahan terhadap gaya yang bekerja. Yang kelima, tidak menggunakan kayu yang cacat. Yang keenam, sambungan dibuat dengan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas intinya, yaitu sambungan kayu. Nah, sambungan kayu ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sambungan kayu arah memanjang, yang kedua sambungan kayu arah melebar, dan yang terakhir sambungan kayu menyudut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sambungan kayu arah memanjang. Nah, sambungan kayu arah memanjang ini ada 2 macam, yaitu memanjang arah mendatar dan memanjang arah tegak. Nah, memanjang arah mendatar ini ada beberapa macam lagi, yaitu sambungan bibir lurus berkait, sambungan bibir miring, dan yang terakhir ada sambungan bibir miring berkait. Nah, untuk memanjang arah tegak yaitu ada sambungan takikan lurus dan ada sambungan takikan lurus rangkap. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu memanjang arah mendatar. Oke, di sini ada sambungan bibir lurus. Nah, di sini ada potongan detail kayunya, lalu ada tampak depan, tampak atas, dan tampak sampingnya. Nah, sambungan ini yang paling banyak digunakan karena bentuknya yang simpel dan juga mudah dibuat. Biasanya sambungan ini digunakan untuk menyambung balok-balok yang kurang panjang kebutuhannya. Nah, yang kedua ada bibir lurus berkait. Sambungan ini kurang lebih sama seperti sambungan bibir lurus sebelumnya. Yang membedakan adalah untuk bibir lurus berkait ini ada kaitnya yang menahan kayu. Bisa dilihat dari tampak depan dan dari proyeksi miringnya. Nah, fungsi dari sambungan bibir lurus berkait juga sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menyambung balok-balok yang memiliki kekurangan panjang. Nah, yang ketiga yaitu sambungan bibir miring. Di sini ada tampak muka, tampak atas, samping, dan juga gambar berdasarkan proyeksi miringnya. Sambungan bibir miring ini biasanya digunakan pada pekerjaan atap rumah seperti gording dan sebagainya. Lalu yang keempat ada sambungan bibir miring berkait. Nah, sambungan ini kurang lebih sama seperti sambungan bibir miring. Yang membedakan di sini ada kaitnya seperti yang tertera pada gambar.
Nah, bibir miring berkait ini juga sama fungsinya, yaitu biasanya digunakan pada pekerjaan atap rumah seperti gording, reng, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas memanjang arah tegak. Nah, sambungan kayu memanjang arah tegak salah satunya yaitu takikan lurus. Nah, sambungan ini termasuk ke dalam sambungan memanjang arah tegak. Pada dasarnya, sambungan takikan lurus ini masih serupa dengan jenis sambungan kayu arah memanjang. Namun yang menjadi pembedanya yaitu terdapat posisi sambungan kayu yang akan disambungkan secara vertikal atau tegak lurus. Seperti pada gambar, sambungan takikan lurus ini biasanya digunakan untuk fondasi tiang pagar kayu. Oke, yang terakhir yaitu sambungan takikan lurus rangkap. Nah, sambungan ini kurang lebih sama seperti sambungan takikan lurus, karena posisi sambungan kayunya yang berdiri tegak arah vertikal dan membuatnya menjadi seperti sambungan takikan lurus. Nah, sambungan ini biasanya juga digunakan untuk fondasi tiang pagar kayu dan bisa juga digunakan sebagai sambungan untuk balok arah memanjang. Sambungan yang jenis kedua yaitu sambungan arah melebar. Nah, sambungan kayu arah melebar ada dua macam, yaitu sambungan kayu arah melebar arah horizontal yang biasanya digunakan untuk konstruksi lantai, lalu ada sambungan kayu melebar arah vertikal yang biasanya digunakan pada konstruksi dinding. Jadi, sambungan kayu arah melebar itu ada dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Contoh yang pertama yaitu sambungan lidah dan alur. Nah, sambungan ini masuk ke dalam sambungan melebar horizontal. Bisa dilihat untuk proyeksi miringnya dari gambar yang seperti lidah ini. Sambungan kayu ini berfungsi untuk menyambungkan dua buah kayu yang proses penyambungannya ini akan menggunakan sistem memasukkan profil lidah ke alur yang satunya supaya makin kuat. Selanjutnya yaitu sambungan lidah lepas dan alur. Sambungan ini juga memiliki bentuk yang kurang lebih sama seperti sambungan lidah dan alur. Yang membedakan yaitu pada sambungan ini lidahnya dibuat terpisah seperti pada gambar. Nah, fungsinya juga kurang lebih sama, yaitu menyambungkan dua buah kayu dan biasanya digunakan untuk konstruksi lantai. Oke, sambungan berikutnya yaitu sambungan lidah berspooning dan alur. Sambungan ini kurang lebih sama juga, seperti sambungan lidah dan alur. Nah, yang membedakan yaitu sambungan lidah ini terdapat spooning yang terletak pada lidah. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar. Nah, sambungan ini biasanya digunakan untuk menyambungkan kayu dan juga bisa untuk konstruksi lantai, seperti sambungan lidah-lidah sebelumnya. Oke, sambungan tipe yang ketiga yaitu sambungan arah menyudut. Nah, sambungan kayu menyudut yaitu sudut siku dan kedua yang membentuk sudut miring. Nah, bentuk sambungan kayu menyudut ada tiga macam, yaitu sambungan sudut, sambungan pertemuan, dan sambungan persilangan. Nah, sambungan pertama yang akan kita bahas yaitu sambungan takikan lurus menyudut. Sama seperti pada sambungan arah memanjang sebelumnya, sambungan takikan lurus juga masuk ke dalam sambungan arah menyudut apabila posisi kayu yang akan disambungkan posisinya tegak vertikal dan kayu satunya lagi berada di posisi horizontal. Nah, biasanya sambungan ini digunakan pada fondasi rumah, terlebih pada tipe rumah kayu. Selain itu, sambungan kayu ini juga sering diaplikasikan pada furnitur rumah seperti kursi, meja, rak, lemari, bangku, dan lain sebagainya. Nah, sambungan yang kedua yaitu sambungan purus dan lubang terbuka. Sambungan ini biasanya satu kayu mempunyai lubang purus, sedangkan satu kayunya lagi memiliki bentuk seperti pen. Bisa dilihat juga pada gambar. Nah, sambungan kayu ini biasanya diaplikasikan pada pembangunan rumah seperti membuat kusen jendela, pintu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sambungan kayu yang ketiga yaitu sambungan purus dan lubang tertutup. Nah, sambungan ini kurang lebih sama seperti sambungan purus dan lubang terbuka. Yang membedakan hanya sambungannya ini tertutup, seperti pada gambar. Nah, sambungan ini biasanya juga digunakan pada pembangunan rumah seperti membuat kusen jendela, pintu, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu sambungan takikan lurus ekor burung. Selain sambungan-sambungan sebelumnya, selanjutnya ada sambungan takikan lurus ekor burung. Nah, biasanya digunakan pada balok kayu dengan arah melintang. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar, sama seperti sambungan-sambungan sebelumnya. Oke, kesimpulannya adalah pada saat kita ingin membuat sebuah konstruksi bangunan, kita bisa membuatnya menggunakan kayu, karena kayu mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Namun karena kayu ini memiliki keterbatasan panjang dan ukurannya, maka dibuatlah sambungan kayu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sambungan kayu terdiri dari tiga macam, yaitu sambungan arah memanjang, melebar, dan juga menyudut. Nah, sambungan-sambungan tersebut dapat digunakan tergantung dari kebutuhan konstruksi kayunya. Nah, untuk membuat sambungan kayu ini jangan lupa juga untuk memperkuat konstruksi kayunya dengan menggunakan baut, paku, dan juga lem. Mungkin
cukup sekian mengenai materi sambungan kayu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian dan juga isi konten. Terima kasih.